Ubur-ubur adalah makhluk laut yang menawan dengan bentuk tubuhnya yang unik, tersebar luas di hampir seluruh perairan dunia. Keberadaan mereka, mulai dari perairan tropis yang hangat, hingga lautan kutub yang dingin, menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap berbagai kondisi lingkungan. Keanekaragaman bentuk, ukuran, dan warna yang mereka tampilkan semakin menambah pesona makhluk gelatinosa ini. Tubuh ubur-ubur yang lunak dan transparan, sebagian besar terdiri dari air, membuat mereka tampak rapuh. Namun, di balik penampilannya yang lembut, tersimpan mekanisme bertahan hidup yang kompleks. Mereka memiliki sel penyengat pada tentakelnya yang digunakan untuk melumpuhkan mangsa, seperti plankton, ikan kecil, dan krustasea. Meskipun sebagian besar ubur-ubur tidak berbahaya bagi manusia, namun beberapa spesies tertentu memiliki sengatan yang cukup kuat untuk menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Lalu, seberbahaya apakah serangan ubur-ubur ini? Dalam tayangan video berikut ini, kita simak ulasannya. Ubur-ubur adalah makhluk laut yang menawan sekaligus membahayakan, termasuk dalam filum Cnidaria, kelompok hewan invertebrata yang sangat beragam. Cnidaria mencakup lebih dari 10.000 spesies, dengan ubur-ubur sebagai salah satu anggota yang paling dikenal luas. Keluarga besar Cnidaria juga meliputi anemon laut, koral karang, kipas laut, dan hidra. Menariknya, meskipun hidra umumnya hidup di air tawar, mereka masih berkerabat dekat dengan ubur-ubur, menunjukkan luasnya adaptasi dalam filum ini. Keanekaragaman ukuran dalam spesies ubur-ubur sangat mencolok. Di satu sisi terdapat Irukandji, ubur-ubur terkecil yang ukuran dewasanya hanya sekitar 1 cm. Meskipun berukuran mini, Irukandji termasuk salah satu spesies ubur-ubur yang paling berbisa di dunia, menunjukkan bahwa ukuran bukanlah indikator tunggal tingkat bahaya. Sebaliknya, terdapat ubur-ubur surai singa Cyanea capillata, salah satu spesies ubur-ubur terbesar. Diameter tubuhnya dapat mencapai 7 kaki 2,3 meter, dengan tentakel yang panjangnya bisa mencapai 121 kaki 37 meter. Ukuran yang luar biasa ini, menjadikan ubur-ubur surai singa sebagai predator yang tangguh di ekosistem lautnya. Ubur-ubur adalah invertebrata, itu berarti mereka tidak memiliki tulang punggung. Bahkan, ubur-ubur tidak memiliki tulang sama sekali. Mereka juga tidak memiliki mata, telinga, jantung, atau otak. Ada beberapa hewan yang tidak memiliki mata atau telinga, jadi itu sepertinya sudah biasa. Tapi bagaimana jika tanpa jantung atau otak? Lalu bagaimana ubur-ubur bisa hidup tanpa jantung atau otak? Walaupun ubur-ubur tidak memiliki otak atau sistem saraf pusat, mereka memiliki serangkaian saraf dasar di permukaan tentakel mereka. Saraf ini mendeteksi sentuhan, suhu, salinitas, dan lain-lain. Hewan ubur-ubur ini secara refleks merespon serangsangan ini. Karena mereka tidak punya otak, mereka hidup secara pasif. Ubur-ubur sepenuhnya bergantung pada refleks otomatis mereka, dan mereka merasakan cahaya dan mengarahkan diri mereka menuju cahaya tersebut. Dengan merasakannya melalui sel-sel pekat cahaya di sepanjang punggung mereka. Dengan sensor itu juga, mereka dapat merasakan zat kimia di dalam air dan menjaga keseimbangannya. Karena mereka tidak memiliki otak, gerakan mereka juga terbatas dan bergantung sepenuhnya pada arus laut untuk dapat bergerak di sekitar habitat mereka. Menangkap mangsa juga merupakan masalah kebetulan. Karena ubur-ubur tidak punya otak, mereka tidak bisa secara aktif memburu mangsa mereka. Jadi ubur-ubur hanya menunggu mangsanya untuk tersangkut di tentakel mereka yang berbisa, lalu memakannya. Lalu, bagaimana ubur-ubur bisa hidup tanpa jantung? Fungsi utama dari jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga sel-sel tubuh dapat memperoleh oksigen dan nutrisi dari darah, lalu mengeluarkan zat yang tidak diperlukan, seperti karbon dioksida.
Yang istimewa dari anatomi ubur-ubur adalah lapisan luar tubuh mereka, yang dikenal sebagai ektoderm. Ketebalan ektoderm hanya beberapa sel, jadi oksigen dapat dengan mudah berdifusi ke dalam tubuh ubur-ubur. Ubur-ubur juga memiliki sistem pencernaan yang sangat sederhana, di mana nutrisi sederhana disalurkan ke seluruh tubuh. Proses difusi oksigen dan nutrisi ini tidak memerlukan pompa yang kuat, seperti jantung, untuk dapat meresap ke seluruh tubuh. Inilah kehebatan dari kesederhanaan anatomi ubur-ubur. Selain mengandalkan arus laut, ubur-ubur bisa berenang, namun dengan cara yang unik. Ubur-ubur menggunakan gerakan propulsi jet sederhana untuk berenang. Mereka membuka tubuh mereka yang seperti payung, lalu kemudian menutupnya. Dengan menutup tubuh mereka, air di dalam dipaksa keluar, dan ubur-ubur bisa bergerak maju. Dengan ini, ubur-ubur dapat bergerak ke tempat yang mereka inginkan. Terus bergerak adalah satu-satunya cara untuk menjaga agar ubur-ubur tetap mengapung. Tetapi, sebesar apapun usaha dan upaya ini, mereka dapat dengan mudah terbawa oleh angin kencang atau arus laut, yang menjadi penyebab utama ubur-ubur terdampar di pantai. Hewan ubur-ubur disebut bel atau lonceng, dan tubuh mereka yang seperti jeli hampir seluruhnya terbuat dari air. Beberapa ubur-ubur memiliki tentakel bersayap, dan beberapa memiliki tentakel polos yang panjang. Para ilmuwan memiliki teori bahwa ubur-ubur telah ada di bumi sejak sebelum dinosaurus. Beberapa ubur-ubur hanya hidup beberapa bulan, sementara yang lain bisa hidup sampai 30 tahun. Ada lebih dari 200 spesies ubur-ubur di lautan yang sudah diketahui. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, beberapa ubur-ubur memiliki sensor cahaya yang terlihat seperti bintik mata, yang dapat merasakan sinar matahari dan membantu ubur-ubur untuk tahu kemana arah dia naik. Beberapa ubur-ubur adalah bioluminescent, yang berarti bahwa mereka dapat menghasilkan cahaya dari tubuh mereka, seperti kunang-kunang, atau mungkin lebih mirip lampu disko. Meskipun tidak ada yang tahu pasti mengapa mereka menyala, para ilmuwan percaya bahwa itu mekanisme pertahanan untuk mengejutkan predator, atau mungkin untuk menarik predator-predator lain untuk saling menyerang satu sama lain. Tubuh ubur-ubur sebagian besar transparan, atau tembus pandang. Hal ini membuat mereka sulit terlihat di dalam air, yang dapat membantu mereka bersembunyi dari predator yang ingin memangsa. Predator utama ubur-ubur adalah penyu, hiu, ikan pedang, dan bahkan sesama ubur-ubur. Ubur-ubur sendiri adalah karnivora, tapi mereka tidak secara aktif memburu mangsanya. Mereka dengan pasif, menunggu ikan atau hewan kecil lainnya terperangkap di tentakel mereka. Tentakel mereka ditutupi sel penyengat yang dapat meletup, dan menyuntikkan racun ke mangsanya lalu melumpuhkannya. Ubur-ubur juga sering diberitakan menyengat manusia. Beberapa sengatan ubur-ubur hanya membuat iritasi atau melukai secara ringan. Namun beberapa jenis ubur-ubur seperti spesies ubur-ubur kotak dapat memberikan sengatan yang dapat membunuh seketika. Ubur-ubur memiliki siklus hidup yang kompleks dan menarik. Biasanya, mereka mulai sebagai telur mengambang di arus laut. Setiap telur kemudian akan berkembang menjadi planula, yaitu larva yang dapat berenang. Lalu setelah beberapa hari, planula akan menemukan sesuatu yang kokoh untuk berlabuh dan mengalami transformasi menjadi polip. Polip ini bentuknya agak mirip dengan bunga. Polip ini bertahan hidup dengan menggunakan tentakelnya untuk menangkap dan memakan zooplankton. Lalu akhirnya, polip mulai tumbuh, membelah menjadi ephira atau ubur-ubur yang belum dewasa. Lalu kemudian berkembang menjadi medusa, bentuk yang kita kenal sebagai ubur-ubur. Terlepas dari semua, waktu yang dibutuhkan untuk menjadi dewasa, ubur-ubur biasanya hidup sampai sekitar 1 tahun. Ubur-ubur mungkin tampak seperti makhluk yang tenang dan damai. Meskipun beberapa jenis ubur-ubur tidak berbahaya dan dapat kita amati dari jarak dekat, beberapa dari mereka memiliki tentakel yang mematikan. Beberapa dari mereka adalah predator berbahaya yang terbukti menyakitkan atau bahkan mematikan bagi mereka yang berani mendekat.